Tidak kembalikan yang yesterday. Yesterday. Ini jangan berubah. Oh ini. Yesterday. Yesterday. Nah ini contoh budget 500 juta rupiah per day, tapi cuma habis 68.000. Jadi waktu saya kerja di Google, saya tuh belajar ada satu algoritma di mana Google tuh pada saat budget kita besar, iklan kita tuh dikeluarkan di mana aja, di Detik, di Kompas, semua keluarin deh. Pas budget kita kecil, tetap dikeluarin, yang penting habis. Padahal nggak akan habis juga. Budget 500 juta habis 30.000. 500 juta budget 8.000 habisnya. Jadi kalau kita keluar terus, tapi kita tetap kecil. Naikin aja sampai 500 juta atau 1 miliar gitu kan, gak apa-apa. Sama di sana. Toh, kita berklik ke dan dibayar kayak gitu kan. Dan kalau kayak gini bisa pakai, bisa kejar kata kunci yang agak lebar mas. Kayak berita, berdiri, Indonesia, politik, pemilu, gitu kan bisa. Itu kalau bicara agak spesifik, tertarget itu nggak bisa mahal biasanya. Kalau di kita oke, itu dari saya SEM. Jadi gitu, apa Google Ads itu 1.000 rupiah kemarin udah bisa kok. Itu apa mengiklan 30.000 sebulan kuat kan? Kayak gitu. Nah, kalau di sana terus nah, oke. Itu SEM. Nah, yang SEM itu dipakai untuk branding mas. Kayak gitu. Jadi bisa pakai langsung berita ke diri. Itu jangan lupa berita ke diri. Berdiri lantai. Nah, ini yang kurang satu mas, kontak us. Kalau orang mengiklan kemana? Kalau orang menghubungi mas kemana? Itu nggak ada di sini. Kalau orang teleponin senapan angin. Saya tadi ngiranya itu nomornya mas, itu bukan. Iya. Kontak us. Kontak us perlu banget. Kayak gitu. Bukan di info iklan itu terlalu kecil ya? Info iklan, nah info iklan orang lebih kontak us mas, lebih kena kontak us atau hubungan. Kalau masih ada info iklan tapi di kontak us kali gitu kan? Kayak gitu. Kurang lebih di sana. Biar orang bisa menghubungi kan. Kurang lebih di situ itu bisa dipasang. Orang jadi bisa langsung datang ke sana. Kayak gitu. Itu Facebook. Dan SEM yang dengan target ini jatuhnya buat awareness saja mas. Sekarang kalau kita ngomongin toko komputer online gimana? Bineka kan? Kayak gitu. Orang kalau misalkan mikir mengiklani ke diri update. Nah itu orang gimana caranya biar orang tuh langsung ke sana mas. Tahunya ke diri update aja. Kayak gitu. Kurang lebih gitu. Terus yang kedua adalah Facebook Ads. Facebook Ads ini saya kasih lihat lagi. Saya tuh bisa dapat murah-murah kayak gitu karena itu saya tuh suka eksperimen dengan duit klien. Kan mereka yang bayar kan, terus saya eksperimen. Nah ini salah satu contoh. Jadi kemarin saya ada di acara ini sempat ada dijual Jokowi.id gitu kan. Sebelumnya saya udah melihat bahwa Jokowi.id ini campaign-nya agak negatif. Dan saya udah ngomongin Pandi untuk menindaklanjuti website ini kan. Jadi terus gak lama ternyata anak-anak ada info mas dijual mas di ASN.id. Akhirnya saya beli kayak gitu kan. Dan saya ngelihat dia punya teknik yang bagus banget. Ya akan saya share di sini. Yang pertama adalah dia bikin tulisan di mana yang bikin orang penasaran. Benar kan kalau kata saya perintah produk data Jokowi? Orang yang suka Jokowi pasti ngeklik, bener kan? Ah masa sih? Kayak gitu kan. Kalau orang yang suka Prabowo pasti ngeklik juga tuh kan, bener kan? Gagal. Mancing. Pokoknya semua kayak gitu tuh. Bener kan? Jakarta lebih buruk sekali bikin Jokowi, dua-duanya ngeklik. Kayak gitu. Jadi bikin orang yang penasaran kayak gitu kan. Ah masa sih kayak gitu kan? Jakarta lebih buruk kayak gitu. Akhirnya orang ngeklik kan. Jadi misalkan apa? Brand. Jadi beda ngeklik tuh. Di sini. Bener sih? Dan ini yang saya iklankan di Facebook. Jadi tuh, salah satu gambarnya ini. Saya kasih lihat aja langsung akun saya.
kita tuh 23.000 engagement bisa kena cuma 30.000 perak. Nah itu bisa dilihat langsung. Ini bukan sih yang asli. Tuh, saya tuh 4 perak per klik, 6 perak, 1 perak, 2 perak, 4 perak. Dan judulnya kita itu antek asing, bagi-bagi menteri, tabloid obor, Jakarta lebih buruk, kayak gitu kan. Dan saya target orang yang suka Jokowi. Karena gini loh, misalkan saya tuh suka mobil Mercy, kayak gitu kan. Saya ngeliat iklan, Steve bikin Mercy kinclong. Itu mah biasa. Tapi tiba-tiba ngeliat iklan Mercy ketabrakan kontainer, gepeng, kayak gitu kan. Saya pasti penasaran, gila kok hancur sih. Orang tuh kadang lebih interaksi sama yang buruk. Gitu kan. Makanya mas kayak Kediri misalkan berita apa gitu kan, yang bikin orang wah masa sih Kediri gitu kan. Itu bikin kota terbaik yang satu di dunia gitu kan. Sekarang versi masnya sendiri gitu kan. Dan bikin orang yang bener nih. Kediri mendapatkan penghargaan apa karena kayak gitu kan. Cari berita yang begitu. Nah, habis itu kan dia ngeklik iklan. Habis ngeklik iklan dia masuk ke sini. Nah, pas sudah masuk ke sini, dia dikasih beginian nih. Jebakan Batman. Dia udah Batman, ini salah satu pertanyaan paling favorit. Bener nggak sih Jakarta lebih buruk? Kita di sini buat analisa tajam, menguap, ya pokoknya bikin gimmick biar orang penasaran deh. Silakan ikuti di bawah ini. Cari kebenaran di sini, klik link di bawah. Dia harus nge-share dulu. Kalau dia udah nge-share baru bisa baca berita. Orang nanggung nggak kira-kira? Udah dari rumah siap-siap, rapi-rapi terus kesini nyampe sini suruh bayar. Ayo, kira-kira bayar nggak? Bayar aja udah tanggung gitu kan. Apalagi suruh klik ini doang. Dia udah klik iklan, udah penasaran, udah masuk website, terus suruh klik kayak gini ya udahlah, tanggung. Ya kliklah di sini iklan misalkan, baru dia dapat berita, kayak gitu kan. Ternyata Jakarta malah lebih bagus kan Jokowi. Yang suka Jokowi, oh kan bener. Yang Prabowo, bisa kayak gitu kan. Kalau ini bisa pakai plugin. Udah terlanjur nge-like nggak bisa unlike. Nah pakai ini WordPress Social Locker. Kayak gitu. Silahkan install plugin ini. Kalau mau bayar $22. Kalau ini gratis. Jadi negara sama yang bayar gini. Kalau misalkan kalau gratis, kalau orang klik like dia nge-share domain utama. Kalau yang berbayar dia nge-share halaman postnya. Kayak gitu. Nah ketahuannya di mana? Ketahuannya misalkan coba buka Facebook saya ya. Nah kerennya lagi, script yang tadi itu tuh nggak nongol di wall. Kalau kita buka Facebook kita, di wall kita tuh nggak keluar. Contoh misalkan ya, ini kan wall saya yang tadi barusan, tuh nggak keluar, ya kan? Nggak keluar dibanding tadi saya like, kayak gitu. Tapi kalau view activity log itu ada, jadi di wall orang keluar, di wall kita nggak keluar. Jadi kalau dia mau ngecek tuh dia harus ke view activity log, baru dia dihapus dari sini. Nah, itu kan ada yang extra likes artikel benarkah Jokowi lebih buruk. Akhirnya viral. Kayak gitu. Contohnya seperti itulah. Jadi akhirnya orang like viral. Jadi akhirnya viral sendiri kan. Dan itu bikin salah satu yang murah dan beritanya jadi viral. Kurang lebih di sana. Saya web ini baru berapa hari saya pegang. Visitornya udah puluhan ribu deh masalah. Kalau lihat dari hashtag ini, 31.000, 35.000 kayak gitu kan, 24.000, 19.000 per hari. Dan ini banyak iklan cuma 10.000 dan gitu di Facebook. Kalau itu bisa. Tapi ya itu kontennya itu loh, kontennya bikin viral, murah, gitu kan, terus jalannya bagus. Nah itu teknik saya bedanya. Jadi saya bikin iklan dengan budget harian 10.000 kayak gitu. Budget harian 10.000, terus kita coba split beberapa tes. Yang
yang mahal saya stop biasanya. Yang murah saya jalan terus. Mulainya kapan? Kurang lebih misalnya. Oke, Facebook Ads cari yang kontroversial. Ini namanya seperti Terus dari kelas klik mahal. Nah ini juga harus diperhatikan. Jadi pada saat kliknya udah mulai mahal itu ganti iklan yang baru. Kayak gitu. Kenapa? Karena udah saturated. Jadi orang udah tahu udah mahal nih bohongan. Kayak gitu, jebakan kayak gitu. Kalau udah jebakan ada yang lain. Kalau di sana. Facebook Ads, oke. Sampai sini bertanya dulu. Promosi. Biar lanjut ke selanjutnya link building. Yang saya tanyakan untuk FBS tadi mendapatkan cost yang murah itu kan menggunakan viral. Ya. Selain itu tips apa lagi yang bisa digunakan? Oke, jadi gini Bu. Pada saat kita iklan di Facebook Ads, kayak gitu Bu ya, makin banyak interaksinya, itu makin murah per kliknya. Jadi maksudnya gini, misalkan Ibu iklan suatu produk, kayak gitu kan, di Facebook. Kalau orang yang klik dikit, yang like dikit, yang komen dikit, itu mahal. Tapi yang like banyak, yang komen banyak, itu akan murah. Kayak gitu. Terus PR-nya, gimana cara kita nyari suatu konten atau suatu materi yang bikin orang klik sama komen banyak. Kayak gitu Bu. Nah itu yang bikin murah. Kayak gitu kalau untuk bisa. Nah itu PR-nya bisa yang harus dipikirkan. Yang kayak saya bilang tadi, saya melempar ke berita ke relawan Jokowi tentang kebutuhan beliau. Itu kan cepet bikin orang penasaran. Kalau bisa, ya, mungkin kalau dia produk apa kayak gitu kan, saya kurang sebelum terbaik sekali juga, itu kurang lebih di sana. Kalau misalkan banyak interaksi itu murah, kalau enggak mahal. Begitu Bu. Itu ada perbedaan konversinya nggak ketika kita menggunakan sebuah materi iklan yang sama, kemudian kita menggunakan teknik iklan apakah itu CTV atau PA seperti itu ngaruh nggak nantinya dengan materi iklan yang sama? Dengan apa tadi? Yang pertama apa? Iya, jadi ketika kita menggunakan materi iklan yang sama, kemudian kita iklankan dengan dua teknik click to website dan post engagement itu ngaruh nggak untuk lebih murah post engagement daripada di website kayak gitu Bu. Makanya biasanya saya tuh lemparnya ke post engagement di awalnya lebih di sana. Jadi mana dari media ke nah ini kan rata-rata post engagement semua kayak gitu kan. Kenapa? Karena trafficnya nggak keluar dari Facebook dan dia lebih suka, jadi kan lebih murah. Kalau klik website bisa 100-200 rupiah sih per klik. Dan saya lebih suka yang ini. Kenapa? Karena ya viral. Jadi kalau mau dilihat ini akun Facebooknya, coba ya untuk jadi pada saat orang ngeklik interaksi di page itu begitu kan, otomatis kan interaksi itu kan keluar di wall teman-teman dia, betul kan? Mungkin kita nanti coba lihat post, kita lihat yang paling dia lihat ini bagi nah, jadi kurang lebih di sana. Jadi pada saat kita ngiklan, jadi kelompok, terus orang klik like atau
atau komen atau share gitu kan, akhirnya kan link tersebut keluar juga di wall temennya. Jadi akhirnya viral, akhirnya orang klik link yang kita pasang, lebih di sana. Nah itu tuh yang bikin kita dapat dapat conversion juga, keluarnya juga lebih di sana. Agak lambat, jadi cek begitu. Ini gitu untuk Facebook Ads. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai sini? Lanjut ya, list building. Nah, yang pertama adalah paling simpel adalah embed landing page, terus Twitter, terus Google Plus ya. Google Plus juga ada. Untuk driver. Oh sorry, tadi satu lagi ada tuh. Kalau mau promosi salah satunya adalah video marketing gitu kan. Video marketing. Saya nggak terlalu banyak lebar karena materi juga lumayan jangka panjang. Boleh pilih aja. Ini salah satu hal yang bisa saya lakukan secara simpel. Email, marketing, BBM Messenger, nomor HP. Oke. Nah ini list building yang teman-teman kalau bisa jangan lupa ditaruh ya. Di website tuh dikasih Facebook page, Twitter, Google Plus, YouTube subscriber, email, dan nomor HP. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan Facebook fanpage langsung ditempel aja, embed Twitter juga tinggal di embed. Jadi orang yang like tinggal follow. Google Plus juga tinggal nge-circle, gitu kan. YouTube subscriber juga tinggal subscribe sana. Lalu gimana email, BBM, nomor HP? Kalau BBM itu orang disuruh langsung invite. Contohnya yang kita lihat di website Presiden Indonesia itu ada Jokowi juga ada. Nah, ini biasanya yang saya lakukan untuk market lokal ya Indonesia. Jadi orang bisa melihat tim BB kita, lalu kita tinggal nge-approve aja. Alhamdulillah yang di Jokowi itu saya udah mengumpulkan 120.000 BBM. Jadi saya biasanya pakai HP yang HiMax itu tuh, ini bukan promosi ya. Satu HP Android, saya install 6 BBM. Satu BBM 2.000 teman. Jadi satu HP bisa dapat 12.000 kontak. Kayak gitu. Yang saya pakai sih kemarin HiMax, tapi udah habis barangnya. Cuma spesifikasinya quad-core ya, RAM 1 GB. Kayak gitu. Nah ini. Terus keuntungannya BBM itu apa? Jadi kalau saya ngomongin grafik piramid dari paling atas tuh ke paling bawah tuh. Jadi saya tuh terakhir dari email subscriber, saya tuh udah dapat kemarin waktu itu sempat seminggu saya dapat 50.000 email tuh, dari presidenindonesia.com. Dari 50.000 email saya blast, itu yang ngeklik linknya itu cuma 1.000 orang kalau nggak salah. Terus yang buka itu ada 5.000 orang. Jadi yang buka itu 10%-nya, yang ngeklik linknya cuma 2%-nya. Kenapa? Karena orang Indonesia kan nggak semua email langsung terkoneksi ke handphone, betul nggak? Nggak semua orang ngecek email secara langsung, kayak gitu. Nah, terus yang kedua, saya mikir-mikir apa ya? Kalau nomor HP nggak mungkin, kenapa? Karena pas SMS bayar mahal, costnya terlalu tinggi. Nah, saya mikir BBM ini, kalau di BBM broadcast masuk nggak? Pasti masuk. Nah, keren nggak? Tentu, tergantung konten, kayak gitu. Tapi saya ngeliat ada opportunity ini BBM. Kalau itu ya kalau kita punya website atau apa, kayak misalkan beli di update mas bisa tuh lihat aja BBM. Nah salah satunya apa mas? Kalau misalkan nanti mas punya klien hotel atau apa, itu bisa jadi barang dagang juga. Misalkan hotel masih diskon 30% buat hari apa gitu, langsung juga gede ke 10.000 orang berdiri, tinggal ambil 1%-nya 1.000 orang. 100 orang kayak gitu kan yang datang, penuh itu hotel kayak gitu. Itu salah satunya. Udah invite, terus nomor HP kayak gitu.
untuk yang email sama nomor HP, saya tuh kemarin yang di website ini saya tuh pakai plugin yang namanya apa ya, saya lupa. Jadi pakai plugin yang kita bisa langsung dapat nama sama dia suruh ngisi nama dan nomor HP, nanti kita bisa dapat data mereka bisa kita tarik ke Excel. Mereka berat, gitu kan, nanti saya kasih atau bisa pakai juga Google Drive. Google Drive juga oke, kita bisa bikin form terus kita masukin ke sana. Nah, terus yang menjadi PR selanjutnya adalah gimana caranya orang mau ngisi email sama nomor HP di website kita, betul nggak? Jadi itu bisa kita kasih ini. Jadi misalkan jadi di-update, jadi kan dapetin voucher 100.000, gitu kan, untuk orang yang beruntung tinggal ngisi nama sama nomor email, kayak gitu. Kan kalau voucher yang dari dia juga kan kalian tahu sama kita. Itu salah satunya. Misalkan dapetin voucher diskon 90% dari toko ini buat yang beruntung kalau ngisi ini, pasti banyak yang ngisi, kayak gitu kan. Lebih di sana. Itu salah satu hal yang bisa kita kerjain. Kalau berbeda lipat kerjaan ini kadang bisa lupa. Sampai sini ada pertanyaan lagi. Jadi setelah promosi udah ada traffic segala macam, ini jangan lupa. Karena kalau ini ketinggalan itu sayang banget. Nah, enaknya tuh kita dapat ini, kita tuh bisa promo seumur hidup. Sebelum dia unsubscribe, kalau lebih ke sana. Itu kan. Target saya itu sampai 9 Juli bisa dapat 1,2 juta list relawan Jokowi. Nanti kalau dia udah match, targetnya bisa dapat 60 jutaan. Kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan beliau mau ada kebijakan, langsung aja di-blast ke seluruh rakyat Indonesia. Ntar kita tinggal menentukan oke apa enggak. Kayak voting, kayak gitu. Jadi ntar DPR jatuh aja gitu kan. Kan orang bayar pasir rakyat. Jadi kalau DPR misalkan kita nggak mau setuju kebijakannya kayak gitu, tapi kalau rakyat setuju mau gimana? Kalau di sana itu sih yang saya develop, saya kerjakan untuk beliau ya. Yang lain adalah analytics. Nah, biasanya ada beberapa teman-teman yang udah jago segala macam, tapi sampai sini, sampai list building. Pas analytics dia nggak dikerjain. Padahal analytics itu menurut saya hal yang paling krusial, yang paling penting untuk kita kerjain. Jadi itu kenapa? Karena dengan analytics, ya misalnya contoh ini, internetnya nggak connect masuk. Pakai nanti. Saya ada 4 modem mungkin tidak ada. Ya, jadi kalau saya kemana-mana tuh harus bawa ini. Kalau di mobil Jokowi sendiri, saya tuh beli alat namanya VVIS dari Singapura. Itu bisa menggabungkan 8 modem. Jadi dari 8 modem itu dikelokin, itu jadi satu kecepatan. Jadi itu VVIS namanya. 8 modem kita temuin aja, Mentari, AM3, Simpati, semua nanti semua digabung sama dia jadi makanya saya update status terus ya. Lancar terus statusnya. Nah ini provider biasa nih. Saya mendingan nyamakan daripada internetan guys. Oke, coba analytics ya. Analytics itu penting banget. Kenapa? Karena dengan analytics kita tahu promosi yang efektif, mana sih yang nggak efektif. Kalau yang efektif kita gedein, yang nggak efektif kita gedein aja. Dan akhirnya kita tahu, kayak jujur aja, saya sendiri untuk Jokowi ini, Facebook saya gunakan untuk mendapatkan list kontak BBM segala macam. Terus kalau AdWords saya pakai untuk awareness saja, kurang lebih ke sana. Karena saya melihat hebatnya Facebook itu, coba ya saya buka Facebook Ads, jadi mana ya? Facebook Ads ini contoh. Oke, sampai ada iklan. Kita bisa menarget orang yang pakai BlackBerry, kayak gitu.
Sehingga otomatis kalau dia punya BB, dia punya PIN BB kan. Kecuali dia nggak langganan buat SMS teman-teman doang. Cuman sekarang kayak gitu. Ini contoh. Oke, ini saya coba sedikit jelasin tentang Facebook Ads. Ini kita bisa target umur, target kota, misalkan tadi mas Kediri ya, Kediri, gitu kan, saya nggak gini ada. Oke, Jokowinya dihilangin. Nah, terus di sini kita cari behavior. Di behavior sini kita bisa, nah ini biasanya saya membedakan segmen itu di sini. Behavior. Oke, yang pertama adalah mobile device user. Nah ini all mobile device by brand Apple. Kalau orang punya Apple, kemungkinan dia menengah ke atas. Benar nggak? Kan nggak ada tuh iPhone yang harga 1 jutaan. Jadi iPhone Cina yang palsu. Gitu. Orang kalau punya iPhone biasanya menengah ke atas ya. Jadi kalau mau target orang yang menengah ke atas, alay tapi kaya, Apple. Tapi kaya. Terus kalau orang yang mau punya PIN BB, terus dengan paradigmanya masih dulu tua nih, teman-temannya juga tua, tapi kaya biasanya ini BlackBerry, kayak gitu. Cari kalau ke DPR, kalau nama pemerintahan pasti nanya PIN BB. Dikit yang punya WhatsApp, kayak gitu kan. Walaupun dia tahu WhatsApp bisa diinstal BB, kayak gitu. Ya tetap aja BB, ini BB. Jadi makanya saya tuh target di sini, BB, kayak gitu. BlackBerry, gitu kan. Nah itu mas, berarti ada 88.000 user Facebook yang pakai BlackBerry, yang di Kediri yang 18 tahun ke atas. Nah ini aja mas, bisa dapatin 10.000-nya aja, wow udah selesai. Mau bikin demo di Kediri bisa mas. Iya, kayak gitu kan. Mau bikin isu di Kediri, mau bikin apa di Kediri bisa, kayak gitu. Nah, itu salah satunya yang kita kerjakan. Kalau di sana dan itu gratis kan, kalau BBM, nggak kayak SMS, bayar dan ribet. SMS itu harus pakai ID SMS, harus pakai modem lagi, segala macam tuh, dan costnya juga harus disediakan. Orang pergi sana, nah itu gunanya dari analytics. Yang pertama analytics saya bisa pakai Google Analytics. Kenapa Google Analytics? Yang pertama adalah karena Google Analytics itu free, kayak gitu. Dan selain free, saya tuh suka pakai Google Analytics, pakai Listat dan lain-lain. Listat tuh kadang servernya suka down. Jadi suka website itu nggak bisa kebuka karena screen Listatnya itu nggak bisa kebuka. Gitu kan? Itu saya sudah ngalamin. Kalau Google Analytics belum. Itu makanya saya pakai Google Analytics. Nanti saya bisa tahu berapa sih user yang pakai desktop, berapa sih user yang pakai mobile, gitu kan? Itu bisa ketahuan semua di sini. Nah, saya juga bisa tahu halaman apa aja sih yang dibaca sama orang, gitu kan? Itu ada di sini, di sini. Terus social trafficnya dari mana? Nah, terus location-nya juga bisa tahu. Nah, selain itu, data analytics ini kita bisa pakai buat jualan, mas. Kenapa sih saya harus iklan di websitenya mas? Oh karena pengguna di website kita tuh ada segini, halaman-halaman yang favorit itu segini. Jadi kita punya data. Google Analytics ini aja kalau kita jadi presentasi 40 halaman baru selesai, begitu kan? Dan orang kalau melihat 40 halaman baru halaman ke 10 aja udah malas. Tahu yakin aja deh, kayak gitu. Dan biasanya halaman pertama saya kasih overview mas. Dari audiens kasih overview-nya dulu. Nah ini trafficnya tertarik, gitu kan? Misalkan contoh sana. Nah, ini tertarik kayak gini kan. Nah, terus ini new visitor ada 44, ratingnya 55 kayak gitu. Jadi lebih banyak orang yang baru datang daripada yang sudah datang gitu. Responnya ini kayak gitu kan. Terus rata-rata orang di website kita 25 menit kayak gitu kan. Kalau kita sana terus kotanya mana aja. Ini kita bisa tahu semua dari sini. Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Bandung, ke sana mas. Nah ini kita bisa kasih ke klien, orang yang mau iklan di tempat kita, kayak gitu. Karena pada saat orang mau iklan di tempat kita harus meyakinkan dia bahwa website kita tuh pengunjungnya banyak. Pengunjungnya tuh sesuai dengan target market dia. Nah, itu kadang harus jodoh-jodohin mas. Karena walaupun nggak jodoh harus jodoh-jodohin. Beneran mas, itu kadang sampai ke sana kayak gitu kan. Ya misalnya kayak gitu, Jakarta kan nomor 1, berarti banyak yang dari kota-kota besar, berarti orang yang
duit yang datang kayak gitu, belum tentu juga kan. Terus operating system kayak gitu kan, jadi balik-balik center ke kita aja. Tuh Android kayak gitu kan, BlackBerry nomor 2 di sana. Terus service provider juga bisa. Jadi kalau nah ini kan PT Telkom tuh, nah lagi kayak ini bisa langsung jual Telkom. Atau juga persaingannya kayak Indosat kayak gitu. Tuh, banyak dari Telkom. Misalkan yang paling bawah apa nih? First Media apa? Smart kayak gitu kan, atau enggak XL. Ya udah kita bisa tawarin ke XL kayak gitu kan. Rata-rata yang masuk ke sini nih pakai Telkom kayak gitu. Itu salah satu strategi yang bisa kita jualan. Itu saya sering banget kayak gitu. Jadi saya bisa kayak gini, datang ke si A tolak, datang ke si B. Saya bilang ke si B itu si A udah mau tuh gitu. Tapi dia maunya segini, lo mau nggak segini gitu. Kan dia paling kata-kata juga kan, bener nih. Jadi kita ambil aja deh sebenarnya. Kalau dia nggak mau, kita tawarin lagi ke A. Kita sekarang si B mau tapi segini kayak gitu. Itu permainan macam kita ya. Kita mungkin ke sana. Terus dari mobile juga segala macam. Nah ini juga harus diperhatikan kalau bikin website, kalau mobilenya udah gede gitu kan. Oke, saya kasih lihat salah satu contoh website yang lain. Yang website Jokowi itu lumayan banyak tuh, kita kesulitan mobilnya. Ini contohnya kan. Nah ini guys, ini mobilenya ada di 66%. Ini banyak mobile. Nah, kalau kita tahu website kita kayak gini, ya kita harus ngecek tuh website kita di mobile, di handphone Android, di handphone BlackBerry, di iPhone gitu kan. Kita harus pastikan bahwa website kita tuh mobile friendly, kurang lebih di sana. Dan biasanya kalau saya tuh milih template yang responsif, kayak website yang tadi kan, yang jokowi.id itu udah responsif. Tadi kita udah siapin, kita mau ngapain? Mau ngasih tahu plugin yang mana? Oh, plugin yang buat itu mas ya, yang buat grab nama ini ya, nama sama ini ya. Atau ya ini contoh lah, soalnya dosa-dosa yang dibikin itu biasanya udah responsif teknologinya gitu kan. Sehingga kalau orang buka dari mobile itu pakai ini sih. Nah, ini contohnya nih tuh. Yang membedakan responsif apa enggak tuh di sini. Misalkan kita kecilin kan, tuh, dia ikut kecil tuh, kayak gitu. Kalau kita gedein enggak. Dulu masih ada nih, itu udah dihitung. Ini nih, WP email capture. Nanti saya share yang premium, karena saya udah beli kan, saya bagi-bagi buat teman-teman. Kayak gitu. Nanti dari daripada beli lagi. Kalau yang tadi nggak bisa tuh, yang one sosial tuh satu domain, satu lisensi soalnya. Kalau ini bisa, nah itu tinggal WP email capture, terus kita tinggal bikin di sini. Nanti dia dari sini datanya nih. Datanya dari sini. WP-nya list, nomor salah ya. Kita klik edit. Nah ini nanti bawah ada nih. Nah ini deh, nama kayak gitu kan, email, terus nomor HP kayak gitu. Sana. Dari sini nanti kita bisa tarik jadi ke Excel. Terus data ini buat apa? Nggak apa-apa, simpan aja dulu, nggak ada ruginya kalau kita punya ini. Ya kita bisa bayangin kalau mas punya 10.000 nomor HP orang sendiri kan kayak gitu. Yang saya bilang tadi, mas mau bikin isu, mau nyebar fakta kayak gitu kan, mau jual barang, mau launching produk juga bisa. Ada yang mau launching produk gitu jadi kayak gitu kan, itu benar-benar targetnya harus berdiri. Kurang lebih ke sana mas. Nah itu bisa kita kerjakan sampai sini. Seperti yang tadi. Terus analytics kurang lebih ke sana. Jadi kita tahu mana target dan market yang bagus, efektif. Nah, setelah selesai analytics kita harus ngapain? Balik lagi ke atas, ke riset lagi. Dan itu diulang terus. Biasanya saya kayak gitu, evaluasi lagi. Bener nggak sih? Kadang tuh udah berubah. Tadi kita mau jalan ke sana, belok ke sini.
Sering nggak kayak gitu? Awalnya mau bikin kayak gini, udah tahu jadinya kayak gini, gitu. Terus kita perlu evaluasi lagi, apa kita harus belok terus ke kiri, gitu kan? Atau kita harus agak ke kanan lagi, kalau ke sana. Itu yang harus dipikirkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Karena udah selesai kan? Materi itu selesai ya? Silakan, saya sambil minum dulu. Ya, tampilannya landingnya Facebook-nya HP nomor mau tanya Mas Satria, kita kebetulan pakai jasa penulis artikel, mereka mengangkat dari 200 kata sampai 1000 kata. Saya sih berpikirnya 1000 kata lebih bagus, tapi hasilnya lumayan juga. Menurut Mas Satria, apakah semakin panjang artikel semakin bagus? Oke, menurut saya enggak. Gitu. Karena kalau menurut saya detik itu artikelnya kan pendek-pendek. Ya, orang Indonesia nggak suka baca, Pak. Itu aja. Orang Indonesia paling baca paragraf pertama itu 90% dari visitor. Sampai paragraf kedua 50, mungkin paragraf ketiga 30, sampai bawah paling 10% atau 5%. Itu tipikal kita. Dan kita kayak gitu bener ya? Saya juga kayak gitu, Pak. Kalau saya butuh banget dari nggak saya baca nggak habis. Jadi menurut saya ya, saya lebih suka yang dikit gitu kan, tapi update terus banyak. Dan ada detik, kayak gitu kan, detik jarang banget artikelnya panjang-panjang. Kayak gini misalnya. Suka perhatiin nggak detik, kadang satu berita tuh ada 10 tulisan. Nah itu jauh lebih bagus. Iya, jadi satu berita ada beberapa tulisan gitu kan, yang dimana dan tulisan beda-beda judulnya. Nah ini contoh. Salah satunya di sana. Kayak sport1.com, kita kayak gitu mas, sport1.com paling 200-300 kata per artikel. Tapi sehari kita ditargetkan 400 berita masuk, 300-400. Jadi udah yang update terus, nggak perlu banyak apa. Bisa lihat nggak? Di atas ada iklan saya, Jokowi jadi relawan Presiden Indonesia.com. Tahu nggak saya iklan di sini berapa habis per hari? Nggak nyampe 30.000. Nah itu ada tekniknya lagi, network remarketing namanya. Begitu. Network remarketing adalah ini. Misalkan saya sudah pernah masuk ke website Presiden Indonesia. Nanti cookies itu nempel. Jadi setiap saya masuk ke Detik, saya ke Kompas, iklan saya keluar terus. Padahal yang keluarnya di saya doang. Coba teman-teman buka, pasti nggak keluar. Kayak gitu. Tapi bagus mas, kalau misalkan masuk ke Kediri update, habis itu orang Kediri kan masuk. Kayak gitu, ke Kediri update. Setelah masuk dia kan buka Kompas, buka Detik. Kalau dia lihat ada banner Kediri update, dia kan Kediri update iklan di Kompas di Detik. Jujur aja, saya tuh kayak terakhir tuh kemarin multiply 1 miliar sebulan kan iklannya kayak gitu kan. Terus ada lagi deh saya beberapa brand kayak gitu kan. Dan saya pakai marketing ini kayak Mandiri juga kan. Direkturnya tuh seneng banget. Mas iklan Mandiri itu dimana-mana keluar mas. Iya nih. Dan akhirnya setiap saya mau nambah budget, dia nggak masalah. Padahal keluarnya dia doang. Kayak gitu. Itu marketing itu namanya. Kayak gitu. Itu kalau mau tertarik tinggal baca aja. Tinggal nyari di Google gitu kan, AdWords remarketing kayak gitu kan. Jadi kita memarketingkan orang yang udah kayak gitu. Misalkan kita jual jilbab kayak gitu kan, terus jadikan jilbab kita keluar di Detik, di Kompas, itu pasti dia lebih yakin buat makin jilbab itu gitu kan. Gila nih, jilbab gue nih sih. Kayak gitu, itu kebanggaan sendiri salah satunya. Itu AdWords remarketing. Tadi ngomongin artikel, nah ini kurang lebih kayak gitu mas, kayak gitu kan. Dan kalau mau lihat iklan-iklannya si konten-kontennya si Detik, banyak yang agak mirip cuma kayak gitu kan. Kadang ininya doang beda kayak gitu kan. Kurang lebih kan kayak gitu sih. Ada pertanyaan lagi?
Selain konten, gimana Mas Isa? Durasi. Boleh di 12? Ya nggak apa-apa sih. Tenang waktu sudah lama di sini. Oh iya. Gimana? Atau makan siangnya ada siapa Mas? Mau makan dulu? Yang pesertanya makan dulu aja. Mas, Oke, kalau ada pertanyaan. Mas, Oke, Mas. contoh landingnya buat apa? List building tadi lah. Yang nomor HP sampai. Oke, pertanyaan bagus. Untuk pakai plugin yang tadi itu Mas, plugin atau kita berkaji baca ini. Nah, saya itu biasanya saya taruh di depan Mas. Yang pertama satu, terus satu lagi saya taruh di widget di sidebar di setiap halaman. Itu jadi lama ya. Jadi di setiap halaman di sidebar di sebelah kanan tuh nanti ditaruh aja, dipasang banyak. Jadi dipasang punya kopi ini. Lama ya. Jadi kalau Mas Iqbal kayak gitu sih Mas, ntar kalau udah selesai loadingnya, jadi landing page kita tinggal dipasang di widget di sebelah kanan, dan juga kan ntar ada kita bisa naruh nama, email, dan lain-lain di situ. Nah ini yang Twitter tadi kan salah satunya tuh, udah ada 75 orang kan langsung. Nah ini tiba-tiba ada ini, jadi terima kayak kan? Kalau kita ini banyak lagi. Kalau ini bagaimana Mas? Kipon. Yang bukan ini ada pertanyaan lain dulu yang boleh bawa ini untuk kita hari ini. Nangin.
Nah, gimana? Nah, ini. Lainnya. Ada yang mau tanya lagi? Yang lain? Nah, ini masih tadi. Kalau template tadi itu langsung ada di depan, tahu? Langsung masuk ke halaman. Nah, ini halaman. Nanti image-nya tuh di sebelah kanan juga dimasukin. Nah, ini nih, tuh. Nah, ini. Jadi langsung ditaruh di sebelah kanan di sidebar di widget. Jadi di setiap halaman ada ini. Nah, biasanya langsung kayak gini nih. Ping BB ini dapat sekarang gratis untuk bertemu Jokowi dan mendapatkan update setiap hari. Kayak gitu. Yang namanya relawan terus tawarin mau ketemu Jokowi pasti dimasukin, Pak. Kayak gitu kan. Itu salah satu contoh komik. Dan memang nanti kita pengen bikin Jokowi itu ngobrol sama relawan lewat video conference kayak gitu kan. Jokowi di sana. Nah, ini caranya. Jadi gimana caranya biar orang bisa ngisi, kita harus kita pikirin. Oke, ada lagi tanya? Sampai di sini. Untuk iklan berita itu kan kalau interaksi banyak, Nah, biaya murah. ya. Kalau kita hard selling produk itu gimana dia murah, kan cenderungnya mahal itu kalau nggak ada. Nah, itu Mas, kalau mau murah, itu harus dipikirkan kayak tadi. Apa yang berhubungan dengan produk tersebut, tapi orang tuh melihat kayak gitu nih, oh gitu ya. Nah, di sana. Konten lagi. Iya, betul Mas. Sama kayak iklan berniaga. Pernah lihat nggak iklan berniaga kalau di Facebook? Pasti mobilnya Ferrari. Kalau kita klik Avanza, Innova, kayak gitu pasti deh. CPL mulai dari 20 juta, oh gambarnya bagus banget. Pas kita masuk ke dalam, mana ada gitu kan? Ya ada. Ini Supra gitu kan. Nah, itu biasanya Mas. Jadi kayak bikin gimmick. Kalau di sana sih bikin orang tuh masa sih gitu kan. Kalau mau jualan tuh lebih gitu sih. Kayak kalau kerudung misalkan dijadikan dengan artis gitu kan, ada siapa. Kalau lebih di sana. Jadi kita harus mikirin gimana orang kalau melakukan tersebut masa sih gitu kan. Lebih di sana. Oke, ada tanya lagi? Ini dulu dari saya ya. Insya Allah nanti habis pemilu sebulan atau 2 bulan lagi saya balik lagi ke sini. Dari awal waktunya sudah. Tapi ya sudah selesai juga Mas Ustaz bahwa di sini ada perjuangan, ada apa segala macam kan. Ya. Iya Mas. Saya pengennya sih nanti habis itu ke sini kan ya hari lah atau berapa hari kan. Gitu kan. Ya teman-teman. Dan dari saya maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu. Tutup. Stop sih. Demikian seperti yang disampaikan oleh Mas Fitra. Selanjutnya untuk kenang-kenangan kita foto bareng bersama Mas Fitra. Yuk.